Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup oleh sahabat saya, Ruhut Sitompul, saya mau dengar penasihat spiritual saya dulu. Namanya Gabriel Mahal. Terima kasih Bang Karni. Dari narasi uang siluman dengan hantu yang belum kita dapat sampai hari ini, saya kira masih sulit untuk didapat karena juga memang hantu. Ada pelajaran yang menarik menurut saya dari peristiwa ini yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Saya teringat apa yang pernah disampaikan oleh seorang filsuf Prancis, Frédéric Bastiat, dalam pamfletnya berjudul The Law. Bastiat mengintrodusir dua istilah sebenarnya. Ada namanya legal plunder, penjarahan secara legal, secara sah. Ini agak kontradiksi sedikit dua istilah ini. Dan juga ada illegal plunder, penjarahan secara illegal. Penjarahan secara illegal ini yang tidak sah ini biasanya yang di jalanan, begal, apa segala macam yang lagi rame itu. Dan itu begal ya, begal, maling, dan mereka itu ketika melakukan kejahatan ini ditangkap polisi atau dihakimi massa dan kemudian mengalami hal-hal seperti yang kita bisa saksikan setiap hari. Nah, untuk yang penjarahan secara legal plundering ini, mereka tidak bisa dihukum. Nah, Frédéric Bastiat menggunakan istilah penjarahan secara legal ini mau menunjukkan bahwa penjarahan itu dilakukan dengan menggunakan hukum. Jadi misalnya begini, dalam penyusunan RAPBD atau RAPBN misalnya, disusun sedemikian rupa sehingga kemudian setelah ditetapkan sebagai satu undang-undang atau peraturan daerah dan berlaku sebagai hukum positif, maka kemudian itu memberikan legitimasi untuk melakukan penjarahan itu, perampokan itu. Tetapi dilakukan sedemikian rupa sehingga kemudian susah sekali dibuktikan. Nah ini yang kemudian kita sebut sebagai political corruption, korupsi politik. Nah beberapa waktu, tahun-tahun lalu kita sangat membanggakan, bahkan mengagungkan yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak bisa menjawab penjarahan secara legal ini atau political corruption ini. Maka kemudian peristiwa hari ini atau belakangan yang terjadi, saya kira semoga saja memberi kita dorongan untuk melakukan secara serius reformasi politik, termasuk melakukan reformasi politik anggaran di Republik yang kita cintai ini. Gitu Bang Karni. Terima kasih. Sekarang Ruhut, Anda malam ini jadi profesor, menggantikan Profesor saya tapi ya kan. Terima kasih Bang Karni. Saya rasa DPRD harus berterima kasih dengan Bang Karni. Malam ini indah sekali. Sayang Ahok nggak datang. Mestinya Ahok datang. Kenapa saya katakan demikian? ILC yang disaksikan ratusan juta rakyat Indonesia akhirnya mengerti permasalahannya. Ya. Selama ini kan orang melihat Haji Lulung dari P3. Kalau saya nggak aneh Haji Lulung, karena dia adik saya, kami sama-sama di Pemuda Pancamarga. Karena itu statement dia terakhir, dia orangnya nggak sarah. Ya. Walaupun memang saya, ada juga memang kadang-kadang saya yang rame di TV ini, ada juga yang mengatakan, kok berani kali itu ngomong. Kan dia residivis, terpidana korupsi. Nasihat saya kepada DPRD, saya mohon orang-orang clean bersih lah yang ngomong. Karena kalau bukan Bang Karni, habis kalian DPRD. Maksud saya, tidak ada pernah, saya penggiat Twitter, online dan macam-macam. Nggak ada saya lihat save DPRD DKI. Yang ada save Ahok. Bahkan save KPK pun kalah. Ini fakta. Jadi saya ingin berbicara
politik. Itulah Nasdem. Kenapa? Ingat, angket itu perorangan, tapi kita bukan Dewan Perwakilan Daerah. Kita Dewan Perwakilan Rakyat. Bawa nama rakyat. 2019 tinggal 3 tahun lebih lagi. Kita akan pemilu. Nasdem langsung sadar kembali ke jalan yang benar. Gawat ini. Kok rakyat di belakang Ahok bukan di belakang DPRD? Dan saya lihat bisik-bisik tetangga, besok PKB juga akan begitu. Mengenai angket. Kalau PDIP, gak usah kita tanya. Menghitung hari, detik demi detik. Kenapa? Saya tahu bagaimana hubungan Ahok dengan Ibu Mega. Ibu Mega itu sayang dengan Ahok. Ya, belum lagi istana. Kan ini masalahnya. Jadi saya mohon, tadi memang sahabat saya Kiki, kami orang pergerakan Bang. Memang lihat reformasi ini, kenapa kami sekarang udah kepala 6 kita Ki ya? Mereka ini masih muda-muda. Dulu kami di kampus ngomong gini, direkam, dipanggil kami langsung sama aparat. Sekarang ditonton ratusan juta enak-enak kita ngomong Bang. Ya, apalagi Bang Karni, profesor doktor kita yang mimpin kita. Kan itu. Jadi maksud saya, Pak Kiki, aku mohon maaf. Aku ini pembawa damai Pak Kiki. Ya, kita butuh 2 lembaga ini. Apalagi kita ada di Jakarta. Jakarta miniatur Republik Indonesia Pak Kiki. Ya, saya sebagai tim sukses Pak Jokowi, saya mendukung dalam negeri. Ya, udah saya ini. Ya, kenapa? Perang Dunia Kedua itu diselesaikan di meja perundingan. Ini kata sahabat saya Timbo Siahaan. Ya itulah supaya mereka jangan habis-habisan. Karena apapun perang yang menjadi korban rakyat. Kan kasihan Pak Kiki. Rakyat yang menjadi korban Pak. Jadi saya mohon kepada sahabat-sahabatku ini. Yang dibilang Pak Kiki memang ada benarnya. Ini sekarang apalagi aku dengar dari sahabat saya Sanusi. Ya, ini juga tokoh nasionalis karena dari Gerindra. Ya, begitu juga kawan-kawan saya lainnya. Ya, ini mau dibawa juga ke ranah hukum juga seperti Ahok. Ya, kalau ini memang sudah dibawa ke ranah hukum, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Dan kami memang, saya dari fraksi Partai Demokrat di DPR, kami tidak akan intervensi hukum. Ya, itu tidak bisa lagi kita apa Bang. Biarkanlah. Tetapi benar, APBD ini kalau ribut terus, ini undang-undang ada dasar hukumnya, APBD yang lama. Karena kalau tidak ini udah bulan apa? Sudah masuk bulan Maret, sebentar lagi April, Mei, Juni, Juli terus. Nggak kerasa Bang. Jakarta ini sekarang waduh. Kalau dikatakan sekarang the big village, kampung besar. Sekarang udah jadi kampung besar lagi nih Bang. Udah kampung besar, lihat aduh jalan, lobang di mana-mana. Ya takut aku lobang berjalan-jalan lama-lama begini Bang kan. Hal-hal seperti ini Bang. Ya, jadi udahlah kawan-kawan. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kita ini semua kan maaf saja bekerja untuk rakyat. Sudahlah, tapi saya mengertilah Pak Haji Lulung, ini sahabat saya, ini orang baik Pak Haji Lulung. Ya, dan saya lihat dari tadi kata-katanya dia juga sayang kok dengan Ahok. Dari tadi dia katakan Pak Ahok. Ini mantapnya Haji Lulung, aku salut. Tapi Ahok pun aku mesti kritisi. Ahok, ya kau nggak datang. Ahok, kenapa angket itu bisa begitu Ahok? 106 mereka semua menandatangani. Maaf aja, aku kira dulu ada hate, kebencian kepada Ahok. Tapi karena statement Ahok yang kadang-kadang, aduh aku kadang-kadang Ahok merinding aku lihat kalau kau udah kasih statement. Ya, pening aku tante. Kenapa? Ini yang membuat kawan-kawan itu Bang, tak masalah pride, harga diri Bang. Mereka punya keluarga, ini yang jadi masalah. Jadi Ahok ya, saya mohonlah, memang seperti yang dikatakan dokter komunikasi kita, memang Ahok ini terkenal orang bersih. Tapi saya hanya inginkan kita semua di ruangan ini atau dimanapun, tetap kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat.
Ya kalau bisa Betty dengan malaikat beda-beda tipis saja susah. Ya, apalagi menjadi malaikat. Jadi Ahok juga etika berbicara tolong Ahok dijaga. Karena di alam reformasi ini kita tidak mengenal lagi sara. Kita semua satu keluarga. Damailah kita di bumi. Terima kasih Bang Karni. Ya. Pemirsa, judul diskusi kita anggaran siluman. Siapa hantunya? Sampai di ujung acara karena ini memang hantu. Gak ketemu batang hidungnya. Tapi jika Anda pernah menyaksikan atau membaca drama karya William Shakespeare, Prahara adegan 1, sken 3. Di situ tokoh Ariel melapor kepada tuannya, Prosperous. Dia mengatakan semua orang udah gila. Semuanya terjun ke laut. Bahkan anak Raja Ferdinand pun sudah terjun ke laut. Dan dia terjun sambil berteriak, neraka sudah kosong. Semua iblis ada di sini. Kita ketemu ALC yang akan datang.